Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi mengenai sejarah matematika Islam. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang pertama yaitu Darin Huwaida Zain, yang kedua yaitu Raden Mas Nur Muhammad Rizki, dan yang ketiga yaitu Husnayaini Nur Aini. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 pokok poin pembahasan. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh matematikawan Islam, yang kedua yaitu konsep geometri karya matematikawan Islam, yang ketiga yaitu konsep trigonometri karya matematikawan Islam, dan yang keempat yaitu penyelesaian masalah matematika dengan penemuan matematikawan Islam. Poin yang pertama yaitu mengenai tokoh-tokoh matematikawan Islam. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau berasal dari Khawarizm atau Kifah. Beliau merupakan bapak aljabar modern. Kata aljabar berasal dari karyanya yaitu buku Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, merupakan buku kesimpulan proses kalkulasi untuk aljabar dan perbandingan. Beliau menciptakan sistem aljabar dan juga menemukan simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 dan angka 0 yang merupakan sistem algoritme yang mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi. Berikut ini merupakan simbol bilangan Al-Khawarizmi mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Tokoh yang kedua yaitu Abu Al-Wafa Muhammad Al-Buzjani. Beliau merupakan orang pertama yang mengajukan beberapa rumus penting dalam trigonometri. Beliau juga mendefinisikan fungsi tangen dan memantapkan bentuk beberapa identitas trigonometri yang menjadi bentuk modern seperti sin A plus minus B, di mana matematikawan Yunani kuno telah menyatakan identitas yang serupa dalam bentuk tali busur. Beberapa rumus identitas trigonometri yang dibentuk oleh Al-Buzjani diantaranya yaitu: yang pertama, sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Yang kedua yaitu cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Al-Buzjani juga menemukan aturan sinus untuk segitiga bola sebagai berikut. Sin A dibagi sin A sama dengan sin B dibagi sin B sama dengan sin C dibagi sin C, di mana A, B, dan C kapital adalah sisi yang diukur dalam radian pada bola satuan, dan A, B, C dalam huruf kecil adalah sudut di seberang sisi yang bersesuaian. Tokoh yang ketiga yaitu Abu Mahmud Al-Khuyandi. Dalam bidang geometri, perhatiannya mengarah pada penggunaan persamaan berpangkat 3. Beliau berhasil menciptakan dalil yang berbunyi, jumlah 2 bilangan berpangkat 3 tak akan membuahkan bilangan berpangkat 3 lainnya. Teori tersebut mengilhami teori Fermat yang dilontarkan oleh Pierre de Fermat, pakar matematika asal Prancis 600 tahun kemudian, atau sekitar tahun 1665 Masehi, yaitu untuk semua bilangan bulat di mana n lebih dari 2, tidak ada bilangan bulat positif A, B, dan C yang memenuhi persamaan A pangkat n ditambah B pangkat n sama dengan C pangkat n. Tokoh yang keempat yaitu Muhammad Al-Karaji. Beliau merupakan pakar matematika asal Persia. Karyanya yang kekal pada bidang matematika yakni terkait kanonik tabel koefisien binomium yang berperan dalam pembentukan hukum dan perluasan bentuk. Karyanya pada bidang aljabar dan polinomial yakni memberikan aturan pada operasi aritmatika untuk memanipulasi polinomial. Al-Karaji menginvestasikan koefisien binomium segitiga Pascal, dan beliau juga merupakan orang pertama yang menggunakan metode pembuktian dengan induksi untuk membuktikan teorema binomial. Tokoh yang kelima yaitu Jabir Ibnu Sinan Al-Battani. Beliau merupakan tokoh yang lahir di Batan, Mesopotamia. Beliau merupakan pakar pada bidang trigonometri dan sering disebut sebagai Bapak Trigonometri.
Beliau merupakan orang pertama yang menyusun tabel kotangan, dan beliau merupakan tokoh yang menentukan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Tokoh yang selanjutnya yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Al-Biruni merupakan tokoh peletak dasar-dasar trigonometri modern. 600 tahun sebelum Galileo, Al-Biruni telah membahas teori-teori perputaran atau rotasi bumi pada porosnya. Al-Biruni juga dapat menentukan arah kiblat dari berbagai macam tempat di dunia dengan bantuan matematika. Tokoh yang berikutnya yaitu Umar Khayyam. Pada buku Risalah fil Baharin A'la Masail Al-Jabr wal Muqabalah, yang merupakan risalah tentang demonstrasi masalah aljabar, beliau mampu menemukan cara untuk memperluas hasil karya dari Abu al-Wafa pada ekstrasi pangkat 3 dan akar keempat ke ekstrasi akar bilangan ke n untuk bilangan bulat arbiter n. Karya lain dari Umar Khayyam yaitu Concerning the Difficulties of Euclid's Elements. Umar Khayyam juga merupakan matematikawan pertama yang menemukan metode umum penguraian akar-akar bilangan tingkat tinggi pada aljabar dan merupakan tokoh yang memperkenalkan solusi mengenai persamaan kubus. Pembahasan kedua yaitu konsep geometri karya matematikawan Islam. Yang pertama adalah rintisan geometri non-Euclid. Umar Khayyam adalah orang yang pertama kali menyatakan kemungkinan terdapatnya geometri baru yang bukan geometri Euclid. Beliau memformulasikan postulat non-Euclid sebagai alternatif terhadap postulat kesejajaran Euclid. Dalam buku pertama dari Concerning the Difficulties of Euclid's Elements, Umar mengkritik teori Euclid tentang garis sejajar, sedangkan dalam buku kedua dan ketiga dari judul yang sama, Umar menghubungkan dengan teori perbandingan dan ukuran. Mengenai teori tersebut, Umar menyumbangkan gagasan tentang segi empat dengan dua sisi kongruen yang tegak lurus alasnya seperti pada gambar. Kedua sisi yang kongruen tersebut ialah sisi AD dan sisi BC. Selanjutnya teoremanya akan saya jelaskan sebagai berikut. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC karena memiliki dua sisi dan sudut siku-siku yang sama besar. Jadi dua sisi yang sama dari segitiga ABD dan segitiga BAC adalah sisi AB, keduanya memiliki sisi AB dan keduanya memiliki sisi yang sama panjang yaitu sisi AD dan sisi BC. Selanjutnya mereka memiliki sama-sama memiliki sudut siku-siku, yaitu untuk segitiga ABD sudut siku-sikunya ada di A dan untuk segitiga BAC sudut siku-sikunya ada di B. Sehingga diperoleh panjang AC sama dengan panjang BD, yaitu panjang sisi miring dari masing-masing segitiga ABD dan segitiga BAC. Oleh karenanya, segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCD, yaitu keduanya memiliki tiga sisi yang sama panjang, sehingga diperoleh sudut ADC sama dengan sudut BCD. Konsep selanjutnya adalah volume bola. Al-Qusi merumuskan volume bola menggunakan hasil dari elemen Euclid, kerucut Apollonius, dan parabola dan silinder Archimedes. Idenya adalah dengan memperkirakan volume bola dengan kumpulan piramida. Jadi alas piramidanya itu satu kotak kecil yang ada pada gambar bola di sebelah kanan. Nah, selanjutnya jika kotaknya itu diperbanyak atau jaring dipera halus tanpa batas mendekati tak hingga, maka akan diperoleh hasil yang mendekati volume bola itu sendiri. Konsep selanjutnya adalah luas belah ketupat. Al-Khwarizmi menghitung luas belah ketupat ketika diketahui panjang dua diagonalnya dengan mengalihkan satu dengan setengah dari yang lain, atau mengalihkan salah satu diagonal atau bisa kita sebut D1 dengan setengah dari yang lain, atau dikalikan dengan setengah dari diagonal kedua, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang. Dengan demikian, diagonal-diagonalnya akan membagi menjadi empat segitiga siku-siku yang kongruen atau bayangan cermin di mana sisi miringnya adalah sisi belah ketupat dan dua kaki lainnya masing-masing setengah dari kedua diagonalnya. Jadi, menurut referensi yang saya peroleh, Al-Khwarizmi memperoleh luas diagonal ini dari
menghitung luas segitiga, seperti itu. Konsep selanjutnya adalah luas poligon. Al-Wafa merumuskan luas sebuah poligon beraturan sebagai berikut. Jika sebuah poligon beraturan memiliki n sisi dengan panjang masing-masing L dan lingkaran luar berjari-jari R, maka luas poligon tersebut adalah setengah kali n kali L kali R. Untuk menemukan R ini, Al-Wafa menggunakan tabel sinusnya dan menambahkan aturan yang dia kaitkan dengan orang India. Aturannya adalah 4R kuadrat sama dengan 2/9L kuadrat dikalikan N per 2 pangkat N min 1 ditambah 3. Selanjutnya adalah konsep trigonometri karya matematikawan Islam. Pada bagian trigonometri ini akan sangat banyak tokoh muslim yang berperan pada perkembangan trigonometri, karena diketahui trigonometri berkembang sangat pesat di era India dan Muslim di era Islam. Yang pertama, dasar trigonometri. Dasar-dasar dari teori trigonometri telah lama dikenal oleh ilmuwan Muslim abad 9 Masehi. Al-Biruni dikenal sebagai matematikawan pertama di dunia yang membangun dasar-dasar trigonometri yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Barat dan diaplikasikan ke dalam beberapa cabang ilmu seperti astronomi, arsitektur, dan fisika. Al-Biruni sendiri pernah mengaplikasikannya untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari manapun tempat di dunia. Pada tahun 830 Masehi, Al-Mawardi memperkenalkan konsep bayangan, umbra atau versa, setara dengan singgung di trigonometri, dan beliau menyusun tabel bayangan yang menjadi awal dari jenisnya. Beliau juga memperkenalkan kotangan dan menghasilkan tabel pertama untuk kotangan tersebut. Kemudian perkembangan sinus. Pada abad ke-9, Al-Khawarizmi menyusun sebuah tabel sinus yang akurat. Dia juga merupakan penggagas trigonometri bola. Sinus diperkenalkan oleh Al-Batani untuk menggantikan istilah chord atau tali busur yang biasa digunakan dalam perhitungan astronomi dan trigonometri di masa itu. Kemudian Abu Nasr dikenal mendalami hasil karya dari Yunani. Salah satunya karya Menelaus of Alexandria. Bersama Al-Biruni, Abu Nasr berhasil menghasilkan 25 karya besar dalam sejarah ilmu pengetahuan, yang 17 diantaranya masih bertahan hingga sekarang ini. Abu Nasr menemukan hukum sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C yang kita ketahui sampai sekarang ini. Kemudian Al-Kahsi ikut turut andil dalam sejarah sinus. Dalam bukunya yang berjudul Risalah Chord dan Sinus, dia menghitung nilai sin 1 derajat dengan sangat akurat, hingga muncullah seorang ahli matematika pada abad ke-16, yaitu Taqi al-Din. Persamaannya yaitu sin 3pi sama dengan 3 sin pi dikurangi 4 sin pangkat 3 pi. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Biruni juga menyumbang dalam menjelaskan sudut-sudut istimewa dalam segitiga, seperti 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Penemuan ini tentu sangat memberi kontribusi terhadap ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan kosinus. Al-Khawarizmi merupakan pembuat tabel kosinus. Al-Kasi, atau nama lengkapnya adalah Giyad al-Din Jamshid Mas'ud Al-Kasi, merupakan orang pertama yang menemukan hukum kosinus. Dia juga memberikan sejumlah alasan kenapa hukum kosinus bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan segitiga. Oleh karenanya, di Perancis, hukum kosinus dikenal sebagai Teorem de Al-Kasi atau Teorema Al-Kasi. Kemudian ada perkembangan tangan. Ahmad ibn Abdullah yang diketahui merupakan pengembang tabel tangan dan kotangan pertama. Kemudian ada Al-Buzjani, adalah salah satu yang berkontribusi dalam mengembangkan fungsi tangan dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Di samping itu, Abul Wafa juga membuat studi khusus menyangkut teori tangan dan tabel perhitungan tangan. Selanjutnya ada Al-Batani yang juga menghasilkan sejumlah persamaan trigonometri. Salah satunya adalah tan A sama dengan sin A per cos A. Yang terakhir, menggunakan gagasan Al-Marwazi
tentang tangan dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangan, kotangan, dan menyusun tabel perhitungan tangan. Tabel bayangan pertama disusun oleh Al-Batani yang berisi nilai kotangan untuk setiap derajat dari kuadran. Lalu Abul Wafa mengonstruksi tabel tangan untuk setiap kelipatan dari 15 derajat. Kemudian ada perkembangan sekan dan kosekan. Nah, karena baik astronom maupun surveyor pada mulanya tidak memerlukan sekan dan kosekan, kecuali sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku, fungsi-fungsi ini dikembangkan lebih lambat daripada yang lainnya. Fungsi sekan dan kosekan pertama kali dipikirkan oleh Al-Merwazi atau Habbas. Meskipun kedua fungsi ini pertama kali muncul dalam karya Abul Wafa, namun pada saat itu belum memiliki nama khusus dan belum dikembangkan lagi. Dan pada tabel navigasi di abad ke-15 pun sekan dan kosekan baru muncul. Dan ia berhasil mengetahui relasi antara garis-garis trigonometri yang mana berguna untuk memetakan serta pula meletakkan dasar bagi keberlanjutan studi teori konik. Pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian masalah matematika dengan penemuan matematikawan Islam. Yang pertama adalah penyelesaian luas segitiga. Diberikan sebuah segitiga sembarang yang diketahui panjang ketiga sisinya sebagai berikut. Panjang AB 13, panjang BC 15, dan panjang AC 14. Selanjutnya, Al-Khwarizmi menyelesaikan masalah tersebut dengan menggambarkan garis tegak antara alas dan puncak atau yang kita ketahui sekarang sebagai tinggi dan menamainya dengan garis H. Selanjutnya dimisalkan AD itu X. Nah, menggunakan teorem Pitagoras seperti yang kita ketahui sebelumnya, diperoleh dua persamaan sebagai berikut. Yang pertama 13 kuadrat sama dengan x kuadrat plus h kuadrat, dan yang kedua adalah 15 kuadrat sama dengan 14 min x kuadrat ditambah h kuadrat. Nah, selanjutnya persamaan 1 diubah menjadi bentuk persamaan 3 sebagai berikut. H kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi x kuadrat. Selanjutnya ganti H dengan persamaan 3, diperoleh 15 kuadrat sama dengan 14 min x kuadrat plus 13 kuadrat dikurangi x kuadrat, dan seterusnya sehingga diperoleh x sama dengan 5. Nah, substitusi nilai x sama dengan 5 ini ke persamaan 3, diperoleh nilai H sama dengan 12, sehingga diperoleh luasnya adalah setengah kali 12 kali 14 atau setengah kali alas kali tinggi yang sama dengan 84. Masalah yang selanjutnya yaitu penyelesaian luas belah ketupat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Khwarizmi menghitung luas belah ketupat dengan mengalihkan satu dengan setengah dari yang lain, atau dapat dituliskan dengan luas belah ketupat sama dengan diagonal 1 dikalikan setengah dari diagonal 2. Misal diberikan sebuah diagonal dengan panjang diagonalnya 8 dan 6, maka diperoleh luas belah ketupat sebagai berikut. Luas sama dengan diagonal 1 dikali setengah diagonal 2 sama dengan 8 kali setengah dikali 6 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.